Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat selalu ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya, mengaji dan membantu orang tua di rumah ya. Dan jangan lupa juga selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini guru akan menerangkan materi tentang tematik IPA, yaitu tentang otot sebagai alat gerak aktif. Disiapkan alat tulisnya dan dibuka juga LKS-nya, oke? Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu materi fungsi otot. Secara khusus, otot memiliki 3 fungsi, yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya untuk berjalan, memegang, dan mengangkat. Itu semua dibantu oleh dengan otot. Jadi tubuh kita untuk berjalan, memegang, dan mengangkat itu dibantu dengan otot. Selanjutnya fungsi kedua yaitu menggerakkan otot. Menggerakkan jantung. Jadi jantung ada otot yang dinamakan otot jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Jadi otot itu sangat berperan penting dalam tubuh kita. Selanjutnya, jenis-jenis otot pada manusia. Jenis otot pada manusia yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos bekerja terus-menerus dan tidak mudah lelah. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong. Kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos ini dapat ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Ciri-ciri otot polos yang pertama yaitu terletak pada organ dalam. Tadi otot polos dapat ditemukan pada organ pencernaan dan pembuluh darah. Ciri otot yang kedua itu bentuknya seperti perahu. Bisa dilihat di buku di halaman 43. Kemudian terletak pada organ dalam. Tidak diperintah oleh otak. Dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Kemudian yang kelima, bekerja di luar kesadaran, maksudnya geraknya lambat, berirama, dan tidak mudah lelah. Otot polos biasanya berada di bagian usus, saluran pencernaan peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak, maksudnya tidak dipengaruhi oleh otak. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot ini dinamakan otot lurik karena terdapat sisi gelap dan terang yang berselang-seling secara melintang atau bergaris. Serabut-serabut itu tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar. Selanjutnya, otot lurik itu juga disebut sebagai otot rangka karena menempel pada rangka. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan. Otot lurik ini mudah lelah. Otot lurik bekerja secara sadar. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh manusia. Contohnya pada otot bisep di lengan dan trisep pada lengan atas. Selanjutnya, ciri-ciri otot lurik, yaitu yang pertama bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Ciri yang ketiga yaitu bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, inti sel berada di tepi. Ciri yang kelima, gerakannya cepat, tak beraturan, dan mudah lelah. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Cara kerja otot jantung adalah secara terus-menerus, tanpa berhenti, dengan irama yang tetap, tidak dipengaruhi oleh kesadaran, serta tidak mudah lelah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik yang dapat memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung.
namun tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, bentuknya bercabang. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang terakhir, otot jantung bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat.